Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubah dengan nomor induk mahasiswa 190810705. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gobag sodor. Apakah di sini ada yang tahu mengenai permainan gobag sodor itu apa? Ya, tepat. Gobag sodor itu sendiri mengartikan permainan tradisional yang bersifat kelompok. Keberadaan permainan gobag sodor ini dalam masyarakat sudah cukup lama, sebelum kita lahir atau sebelum kalian lahir di dunia ini. Namun kini tampaknya sedang mengalami penurunan pada permainan gobag sodor ini. Karenanya permainan gobag sodor ini atau dikenal permainan tradisional ini sudah akan punah. Permainan ini sudah tidak banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bermain gobag sodor ini ada dua. Menurut pendapat lain tentang asal-usul mengenai gobag atau permainan gobag sodor ini, mengatakan bahwa permainan gobag sodor ini dari luar negeri, yaitu berasal dari bahasa asing go back to zor. Dikarenakan lidah orang Jawa sulit untuk mengucapkan suatu kalimat tadi, go back to zor. Nah, itu sangat sulit untuk mengucapkan suatu kalimat tadi. Jadi untuk orang Jawa pun menyebutnya gobag sodor. Sedangkan untuk pendapat yang kedua mengatakan permainan ini berasal dari dalam negeri yang terdiri dari dua kata, yaitu gobag dan sodor, atau yang kita julukinya bisa sodoran. Gobag berarti itu bergerak dengan bebas, kemudian menjadi gobag yang berarti berjalan memutar. Sedangkan sodor itu mempunyai arti yang berbeda dari sebelumnya. Watang, yaitu semacam tombak yang memiliki mata tombak yang tajam. Namun dalam permainan sodor ini, penjaga garis sumbu atau garis sodor yang berada di tengah atau yang berada di titik tengah yang kita jaga membelah arena suatu permainan gobag sodor ini. Ketentuan waktu permainan gobag sodor dan tempat permainan gobag sodor. Yang pertama, tentang ketentuan waktu dalam permainan gobag sodor. Dalam permainan gobag sodor ini tidak ada waktu atau tidak ada ketentuan waktu untuk bermain gobag sodor ini. Dalam artian gobag sodor ini bebas dilakukan kapanpun, dimanapun, asal tempat itu luas. Menurut informan, zaman dahulu gobag sodor ini dilakukan atau dipermainkan pada saat hanya terang bulan saja. Namun zaman sekarang itu bisa dilakukan kapan saja dan bebas di mana saja asal tempat itu luas. Menurut informan yang saya dapatkan,
permainan gobak sodor pada zaman dahulu itu hanya dimainkan pada saat terang bulan saja. Namun berbeda dengan zaman sekarang. Ketika zaman sekarang itu bisa dilakukan kapan saja, bahkan di zaman sekarang itu gobak sodor itu udah diperlombakan. Dalam permainan gobak sodor ini sendiri itu dilakukan pada lapangan yang sangat luas dan diameternya itu 16 kali 8 meter. Dan berbentuk persegi panjang. Dalam arena tersebut itu dibagi menjadi beberapa bujur sangkar. Contohnya itu ketika kita itu mengajak 8 orang pemain. Pada saat 8 orang pemain itu, otomatis lapangan yang berbentuk persegi panjang itu dibuat beberapa bujur sangkar dengan 6 titik atau 6 kotak. Nanti di situ di tengah-tengah garis itu ada pemain yang tugasnya itu sodor. Dalam permainan gobak sodor ini sendiri pun tidak dibatasi untuk beberapa orang pemain. Alat permainan gobak sodor. Nah, permainan gobak sodor ini sebenarnya tidak memerlukan peralatan khusus. Akan tetapi permainan ini hanya memerlukan arena atau halaman yang cukup luas dan rata. Nah, di halaman tersebut kemudian dibentuk 3 persegi panjang dengan 1 garis vertikal dan 4 atau lebih garis horizontal sesuai dengan jumlah pemainnya. Kemudian menggunakan alat atau benda lain, misalnya serbuk gergaji, kapur, atau menulis batang kayu apabila arena permainannya itu adalah lapang, dan yang lain sebagainya yang dirasa tidak akan mengganggu jalannya permainan. Nah, berikut ini adalah gambaran arena permainan tradisional gobak sodor. Pastinya teman-teman sudah tahu apa itu permainan tradisional. Ya, salah satu permainan tradisional yaitu gobak sodor. Nah, permainan gobak sodor adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh 2 regu atau kelompok secara bergantian. Satu kelompok bermain dan kelompok lainnya berjaga atau menghadang. Jumlah pemain disesuaikan dengan jumlah garis yang melintang di area tersebut. Misalnya, jumlah garis melintang 4 buah, maka jumlah pemainnya 4 dikali 2, sama dengan 8 anak. Jumlah tersebut kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu A dan B. Peserta permainan gobak sodor berusia antara 10 sampai 15 tahun. Usia sekolah dasar. Permainan gobak sodor umumnya digemari oleh anak laki-laki, namun tidak tertutup kemungkinan anak perempuan bisa melakukan permainan ini. Teknik dan cara permainan gobak sodor. Yang pertama yaitu persiapan. Apabila anak-anak sudah berkumpul dan bersepakat untuk bermain gobak sodor, selanjutnya mereka akan bersama-sama membuat arena yang akan digunakan untuk bermain. Misalnya, membuat garis-garis batas dengan menggunakan kapur. Setelah arena permainan selesai dibuat, selanjutnya mereka membentuk 2 kelompok dengan cara undian atau pempimpah. Kemudian salah satu peserta melakukan suit untuk menentukan menang atau kalah. Mereka yang suitnya menang menjadi satu kelompok sebagai pemenang. Misalnya kelompok X terdiri dari A, B, C, dan D, sedangkan yang kalah menjadi satu kelompok Y terdiri dari P, Q, R, dan S. Kelompok yang menang akan bermain terlebih dahulu, sementara kelompok kalah harus berdiri menjadi penjaga garis dengan garis lintang dan garis bujur tengah untuk menghalangi anggota kelompok pemain agar tidak bisa masuk ke dalam arena permainan. Yang kedua yaitu aturan permainan. Setelah arena permainan selesai dibuat dan pembagian kelompok pun sudah dilaksanakan, selanjutnya mengadakan kesepakatan aturan main. Aturan dibutuhkan agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Aturan permainan gobak sodor diantaranya yaitu yang pertama, penjaga boleh bergerak ke sana kemari tetapi tidak boleh melewati garis melintang atau membujur yang dijaganya. Yang kedua, kaki si penjaga tidak boleh keluar dari garis. Yang
Yang ketiga, penjaga hanya boleh menyentuh pemain lawan dengan tangan dan tidak boleh menyakiti. Yang keempat, pemain yang sudah masuk tidak boleh keluar lagi. Yang kelima, garis tengah arena atau garis sodor hanya dilewati oleh sodor. Yang keenam, pemain jika ada harus masuk melewati garis jaga. Kalau dilanggar, maka dianggap mati dan terjadilah pergantian pemain. Yang ketujuh, pemain jika tersentuh penjaga dianggap mati. Yang kedelapan, kalau pemain dapat melewati penjaga sampai garis belakang, harus kembali dengan melewati garis penjagaan. Yang kesembilan, jika ada pemain yang dapat berhasil kembali ke tempat semula, kelompoknya dianggap menang dan dapat sawah atau skor 1. Yang ke-10, apabila ada salah satu pemain yang melanggar aturan kelompoknya, dianggap mati dan berganti posisi dengan penjaga. Yang ke-11 yaitu permainan selesai jika semua pemain sepakat untuk menyelesaikan permainan. Manfaat permainan gerobak sodor. Permainan gerobak sodor tidak hanya berfungsi sebagai hiburan bagi anak, tetapi juga sebagai wadah mempererat persahabatan antara temannya satu dengan teman yang lain. Selain itu, terdapat beberapa manfaat lainnya, seperti yang pertama itu ada fisik. Fisik dapat melatih kelincahan gerak tubuh, melatih kecepatan, mengasah kemampuan dalam mencari strategi yang tepat, mengembangkan keterampilan gerak dasar berlari dan meningkatkan kekuatan dan ketangkasan. Dan yang terakhir, menanamkan sportivitas serta kesadaran hidup sehat. Yang kedua yaitu ada mental. Mental dapat melatih kepemimpinan, mengasah kemampuan otak, mengembangkan sikap sosial yang dimiliki anak untuk menyelamatkan temannya dari garis lawan, dapat melatih kecermatan anak dalam menyelesaikan suatu masalah, kesempatan dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan sikap lapang dada. Dan yang terakhir, kesempatan untuk bergaul dengan teman-temannya. Selain itu, permainan ini dapat bermanfaat untuk membentuk karakter anak saat memainkannya, yaitu diantaranya yang pertama itu dapat bekerja sama. Yang kedua, melatih anak untuk jujur. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, percaya diri. Dan yang terakhir, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Filosofi permainan gobak sodor. Langsung saja simak penjelasannya. Permainan gobak sodor memiliki makna filosofi, yaitu dapat diartikan sebagai simbol dari dunia bisnis. Dalam hal ini, selain kebersamaan, kita dapat bekerja sama yang kompak antara satu penjaga dengan penjaga lainnya, agar tidak lepas kendali untuk pindah atau keluar dari kotak. Di pihak lain, bagi penerobos, masih banyak pintu-pintu yang terbuka apabila satu celah dirasa tidak tertutup. Jangan putus asa apabila dirasa ada pintu satu yang dijaga, karena masih ada pintu lainnya yang siap menerima kedatangan kita. Yang penting, kita mau berusaha dan bertindak segera. Ingatlah bahwa peluang selalu ada, walau terkadang nilai probabilitasnya sedikit. Eksistensi olahraga gobak sodor. Bagaimana sih eksistensi olahraga gobak sodor itu? Ya, dalam perkembangan zaman saat ini, ilmu teknologi sudah sepatutnya diapresiasi. Akan tetapi, perkembangan ilmu teknologi jangan sampai menghilangkan kebudayaan lokal masyarakat itu sendiri. Terlebih dalam dunia olahraga seperti permainan tradisional. Permainan gobak sodor saat ini sudah jarang sekali dimainkan oleh kalangan anak-anak. Karena kebanyakan dari anak-anak sudah mulai asik bermain dengan dunianya sendiri, seperti memainkan game online di handphone. Ini menyebabkan anak menjadi malas untuk keluar rumah dengan teman-temannya, memainkan permainan tradisional gobak sodor tersebut. Hal tersebut mengakibatkan permainan gobak sodor jarang dimainkan, bahkan
anak-anak tidak mengetahui tentang permainan gobak sodor tersebut. Nah, oleh karena itu, eksistensi yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional gobak sodor pada kalangan anak-anak, yaitu dengan memberikan pembelajaran tentang permainan gobak sodor. Misalnya, dalam kurikulum 2013, guru dapat memasukkan permainan gobak sodor tersebut ke dalam berbagai mata pelajaran seperti PJOK dan matematika. Pada pembelajaran PJOK, guru dapat memberikan permainan gobak sodor sebagai salah satu kegiatan olahraga. Hal ini dikarenakan permainan tersebut melatih kelincahan dan kecepatan bergerak, berlari, dan melompat. Sedangkan pada pembelajaran matematika, guru dapat mengajarkan tentang suatu bangun datar seperti persegi dan persegi panjang, serta membedakan antara garis horizontal dan vertikal. Dengan berbagai cara tersebut, permainan tradisional gobak sodor diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dan permainan tetap dikenal dan dilestarikan terutama oleh kalangan anak-anak. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 2 tentang permainan tradisional gobak sodor. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.